Baik, selamat malam Ibu Bapak sekalian. Hari ini 28 Januari 2025, kita kedatangan narasumber yang luar biasa, Ibu Sarwo Indah Puji Utami, biasanya dipanggil Ibu Tami. Ibu Tami ini tinggalnya di Jakarta Selatan. Kita akan berkenalan dengan beliau. Nanti Ibu Bapak kalau ada yang mau bertanya nanti boleh diketik di kolom chat ataupun boleh nanti tunjuk tangan biar nanti kita bisa panggil untuk buka mic-nya. Nah, Ibu Tami, kegiatannya sehari-hari ini apa ya Bu ya kalau boleh tahu Bu? Oh, saya itu Ketua PKK RW 08 dan juga Direktur Bangsa Akademi Kompos gitu. Jadi Oh, di baik, baik. Akademi Kompos ini merupakan mini dari eh, kegiatan-kegiatan daur ulang sampah seperti membuat kompos, ada bank sampah, kemudian ada kebunnya, kemudian ada budidaya ikannya gitu. Sudah dari tahun berapa Bu mengadakan kegiatan di Akademi Kompos? Sebenarnya kegiatannya tuh sudah dari tahun 2013, tapi saya waktu itu joinnya melalui di belakang ya, karena saya masih kerja. Jadi ketika tahun 2017 saya pensiun, saya sudah bisa full untuk membantu Akademi Kompos. Gitu. Oh, baik, baik. Berarti waktu itu sudah ada Akademi Kompos, cuma Ibu belum full. Kemudian setelah Ibu Mm-mm. pensiun, Ibu langsung full begitu Ya, ya? langsung Oh, saya baik. kembangkan. Jadi kami kan tinggal di komplek ya Pak ya. Mm-mm, Jadi di komplek itu banyak tanah-tanah kosong yang tidak produktif. Jadi mm-mm. sama oleh ibu-ibu PKK di sana, ya tentu saya yang ketuai ya, itu kita tanami dengan tanaman-tanaman. Jadi kami sekarang di komplek itu sudah punya 4 kebun yang produktif. Ada kebun toga, kebun sayur gitu. Jadi empat-empatnya tuh kita manfaatkan. Karena kalau tidak dimanfaatkan, itu dibuang sampah. Orang-orang pada ada sampah liar lah dibuang di situ gitu. Baik. Nah, 4 kebun ini itu di tempat yang pisah-pisah atau jadi satu Bu? Pisah-pisah tapi dalam satu RW. Oh, Jadi saya baik, baik. ingin punya sumber daya ya. Maksudnya sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang komplek gitu loh. Mempunyai sayuran, mempunyai tanaman toga, sehingga ketika mereka sakit, mereka bisa pergi ke kebun toga saya, ke kebun toga PKK ya. Mereka bisa mengambil daun-daun herbal dari sana. Gitu. Oh, baik, baik. Nah, Bu, ini kita sambil cerita-cerita santai, jadi bisa saja ada orang-orang yang baru yang belum begitu paham mengenai istilah. Toga tadi itu tanaman obat keluarga gitu ya, Bu ya? Iya betul, maaf. Oh, oke, baik. Terus PKK itu apa ya, Bu ya? Pendidikan kesejahteraan keluarga atau ada yang lain? Saya kurang begitu hafal ini. PKK itu pembinaan keluarga, mana ya? Pemberdayaan, Bu. Pember, nah itu ibu, Pemberdayaan. pemberdayaan Pemberdayaan, keluarga apa bu? kesejahteraan Karena ada keluarga. lupa. Kita Oke, biasa ngomongnya PKK PKK gitu PKK itu. langsung ya. Pemberdayaan Pemberdayaan Oke, kesejahteraan kesejahteraan keluarga. keluarga. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Ya, oke. pemberdayaan Kesejahteraan keluarga. kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan Ya, kesejahteraan keluarga. Ya, Baik, baik. oh, ya. Biasanya memang kalau PKK ini itu selalu ada di setiap RT RW begitu ya, Bu ya? Benar di seluruh Indonesia ada, ada. Oh, oke, baik. Ada nggak Bu anggotanya itu laki-laki atau semuanya perempuan? ada Kebanyakan laki-laki, sih ada laki-laki ya, tapi di tempat ada saya semua perempuan. Oh, di baik, Pogja, di baik. Pogja 4 laki-laki ada. Oh, laki-laki juga ada ya. Baik, Ya, baik. Oke, oke. Wah, ini eh, Pogja apa 3 ada. pembukanya kira-kira seperti ini. Nah, Ibu Utami berarti kan waktu mencoba untuk memberdayakan lahan-lahan supaya tidak ada sampah-sampah liar, tentu saja sampah-sampah itu kan terdiri dari beberapa jenis ya Bu ya, nggak cuma Mm. satu jenis aja. Nah, yang dilakukan oleh PKK sendiri untuk
mengatasi sampah yang berbagai jenis itu seperti apa? Jadi kita mengajarkan mereka, mengedukasi warga untuk memilah sampah. Terutama dari kader dasa wismanya kita gerakkan di setiap RT untuk memonitor kegiatan pilah sampah. Jadi mereka sekarang di komplek kami ada 381 KK atau 381 rumah yang sudah pilah sampah itu 90%. Jadi 362 rumah sudah pilah sampah. Nah, ini harus diedukasi secara terus-menerus dan juga dimonitor oleh kader-kader Dasawisma kami supaya kalau ada rumah yang tidak memilah itu akan ditegur dan diedukasi langsung oleh kader Dasawisma. Jadi ditegur, kenapa ibu hari ini kok tidak pilah sampah gitu kan? Karena ketahuan setiap hari itu yang tidak pilah sampah tuh difoto Oh ya? sampahnya. Iya, difoto terus dimasukkan ke grup ya, ke grup Dasawisma dan RT ya, para RT-nya juga ada di situ dan RW juga ada di situ. Itu difoto, lalu yang tidak pilah sampah hari itu kita tegur. Biasanya mereka jawabnya, oh karena pembantu rumah saya baru, oh saya anggota baru nih, baru ngontrak di sini gitu. Jadi belum tahu. Nah itu kita edukasi lagi. Baik. Nah, tadi Dasawisma itu apa ya, Bu ya? Dasawita itu kelompok ya, kelompok Oh, dasa itu kan 10. Jadi mm-mm. 10 rumah. satu kader PKK itu 10 rumah mengawasi Mendata, 10 rumah. Mendata, mendata, mendata. sebenarnya mereka 10, 10 sampai 20 rumah. ya, mereka tugasnya itu mendata gitu. Tapi di kami tugasnya macam-macam, bukan mendata aja. Jadi mereka turut menjaga lingkungan. Oh, berarti ada ketua Dasawisma, tapi semuanya di bawah naungannya PKK. Ya, betul. Oh, oke. Wah, menarik ini. Berarti tidak hanya ketua PKK yang sibuk, tetapi juga ada kelompok-kelompok kecil di bawahnya ya. Iya, kalau enggak ya nggak bisa. Oke, oke, baik, baik. Nah, Ibu, pada saat sampah-sampah yang sudah dipilah itu diapakan, Bu? Jadi Timbang. sampah-sampah itu yang sudah dibersihkan itu dibawa ke bank sampah. Jadi sampah plastik Oh, itu, plastik, kertas itu dibawa ke bank sampah gitu. Sampai minyak jelantah juga ya dibawa ke bank sampah. Tapi sampah-sampah yang tidak laku di bank sampah seperti misalnya bungkus Indomie, residu itu diambil oleh Pemda. Kebetulan kami di Jakarta Selatan ini khususnya di Pesanggerahan kita punya yang namanya program Pemda yaitu Jakarta Recycle Center. Mereka akan hmm. mengambil sampah-sampah itu untuk dibawa untuk di-recycle di tempatnya. Oh, baik, menarik, menarik. Nah, kalau untuk yang sampah jenis yang sampah rumah tangga dapur, Bu, kayak organik itu diapain? Jadi kalau sampah organik itu ada dua. Pertama sampah dapur. Sampah dapur itu uh, kita edukasi warga untuk menggunakan komposter Hmm. atau mereka membuat biopori di rumahnya kalau Hmm. ada halamannya. Gitu. Yang kedua adalah sampah-sampah dari kebun itu juga sangat banyak gitu. Jadi itu kita olah langsung di kebunnya gitu. Jadi kami punya keranjang-keranjang sampah yang ada di kebun jati itu ada sekitar 11 dari kita bikin dari kawat gitu ya. Nah, itu ditumpuk di situ, nanti kita olah langsung, kita semprot dengan biowash dan itu langsung bisa dipakai oleh warga atau dipakai untuk kebun-kebun atau pot-pot yang ada di kebun kami di komplek. Jadi langsung dipakai jadi media tanam atau pupuk begitu ya? Betul ya. Oh, oke, menarik, menarik. Nah, Ibu, ada mungkin visual grafisnya nggak, Ibu ya? Biar teman-teman juga bisa melihat, tidak hanya mendengarkan gitu. Ah, ya ya ya.
Jadi saya share screen-nya ya. Boleh Bu, silakan. Oke. Itulah sekretarisnya. Ya udah. Itu nulis mama yang itu. Ada Ibu, contohnya di sini. ada yang pakai. Ibu Gimana? suaranya dimut. Kok saya nggak bisa Ya, nge-share nih ya Pak? Tengah dulu. Oh, ini langsung ke sini ya. Oke. coba kita tunggu sebentar. Bentar ya. Ya, Bentar. Udah kelihatan belum Pak? belum. Sudah kelihatan Pak? Belum, Ibu. Bentar. Ya, Belum, Bu. Belum. Bentar. Ini sudah? Belum Ya. ada. Dah. Ya, Sudah kelihatan. sudah. Sudah ya. Sudah Oke. jelas. Wah, Nah, ini desainnya bagus banget ini. kecilin dulu. Boleh Bu, di-sharingkan mengenai yang di Oke. Di- infografis ini, di PPT ini. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah join pada Zoom kita kali ini. Saya ingin share ya mengenai bagaimana mengubah sampah menjadi cuan dan pangan dengan BioWash Probic. Nama saya Sarwo Indah Puji Utami, dipanggil Tami. Saya tinggal di Komplek Pesanggerahan Mas, di Petukangan Selatan, Pesanggerahan. Saat ini saya menjadi Ketua PKK RW 08 dan juga Direktur Akademi Kompos. Mengapa kita harus mengolah sampah? Mengolah sampah karena pertama, sebagai mitigasi dari perubahan iklim. Kedua, menuju zero waste karena TPA atau tempat pembuangan sampah akhir di DKI Bandar Gebang penuh. Ketiga, lingkungan bersih, hijau, dan sehat. Nah, sampah-sampah itu terdiri dari dua ya. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Sebenarnya ada satu lagi ya, residu. Jadi sampah yang organik itu kita pilah, kedua sampah itu kita pilah. Jadi yang organik kita bikin kompos, sedangkan yang anorganik dipilah lagi untuk dibawa ke bank sampah. Kenapa tadi ada cuan ya? Jadi ini saya share harga plastik dan kertas yang ada di bank sampah Akademi Kompos atau AKOM. Nah, ini seperti misalnya kalau bukan botol beling nih, botol plastik bersih, itu kalau seperti bekas air mineral ya, itu mereknya dibuang, terus tutupnya dipisah gitu. Kalau kita timbang 1 kilo tuh dapat 3.300. Tutup Berarti labelnya tadi yang dilepas ya Bu ya? Label Iya, mereknya ya? labelnya Oh, dilepas. oke. Tutup galon, tutup berwarna, gelas mineral gitu. Itu kalau labelnya dibuang itu harganya tertera di Lebih sini mahal. semua. Iya. Ada Jadi di sini galon. masyarakat itu kasih barang bekasnya ini atau sampah plastiknya ini dia terima uang gitu ya Bu ya? Biasanya kalau di bank sampah Akom itu ditabung Tabung. dulu. Nanti kalau tabungannya sudah 3 bulan atau mencapai 50.000, mereka bisa ambil gitu, supaya numpuk dulu Oh tabungannya. iya. Gitu. Tapi ada kalanya nasabah kami yang menjadi pemulung ya. Jadi kan kita sudah dipilah nih, dia keliling dulu sebelum truk sampah yang dari Jakarta Recycle Center itu datang, mereka udah ambil. Nah, mereka simpen buat tabungannya bank sampah. Gitu, dibawa ke bank Oh, baik. sampah. Nah, ini harga kertas. Harga kertas itu HPS atau buku tulis ya. Jadi itu harganya sekilo 1.320. Kalau buku 1.000.
Makanya kita ajarin nasabah supaya dapat harga yang tinggi, buku itu covernya dipisah gitu kan. Jadi Cover itu yang plastik atau memang yang bukan plastik covernya? yang tebel itu Pak, yang Oh, depannya. oke oke. Nah, karena itu harganya lebih murah, dia harga majalah, harga duplek. Jadi tapi kalau Oh, kalau buku itu 1.000, nanti kalau buku dia copot jadi HVS yang putihnya jadi 1.320 gitu. Ini koran oh, udah jarang ya. Jarang orang iya, bawa koran sekarang. iya, iya. Nah, kardus bagus ini 1.200. Ini saya cuman spill aja harga plastik dan harga Baik. apa kertas. Oke, Harga ini lanjut ya. biasanya bisa selalu sama atau bisa naik turun, Bu? Kalau harga sampah kadang-kadang apa suka turun naik ya. Tapi kita Hmm. punya punya strategi supaya harga sampah itu tidak turun naik gitu. Saya jarang Oh, bank sampah oke. Akom saya jarang menurunkan atau menaik berubah-ubah harganya gitu. Karena kita Hmm. apa mengambil juga ya untuk operation Mm-mm. cost kita ngambil sekitar 30 20 30% gitu ya. Oh, Nah, itu oke. jadi itu harga kayaknya fix gitu loh. Jarang banget Oh, kita berubah. baik. Kalau Hmm, begini kan orang jadinya kan nggak pusing ya, karena kan iya, harganya selalu cukup stabil ya. Jadi lebih nyaman. Kalau orang berubah-berubah kan agak, aduh, kok tiba-tiba turun ya? Rasanya gimana gitu. iya betul. Jadi Baik, baik. sampah anorganik itu tidak ditimbun atau dibakar, tapi pilah dan ubah jadi uang gitu. Mm-mm. Oke. Nah, sampah organik itu untuk urban farming. Jadi sampah organik seyogianya tidak keluar rumah, diolah sendiri menjadi kompos. Sehingga yang diambil atau yang dibuang ke Bandar Gebang itu hanya sampah-sampah residu dan B3. Tapi kompos itu sebenarnya, sampah organik sebenarnya bisa diolah sendiri di rumah. Dengan apa? Nah, makanya di kami ini ada one house, one composter. Jadi satu rumah itu punya satu komposter. Ini gambarnya nih kan ada komposter ya dari apa berbagai macam Ukuran. ukuran. Ini tergantung Mm-mm. tergantung jumlah keluarganya. Kalau yang paling tinggi Apa ini itu? misalnya untuk RW gitu kan. Nanti kalau kita kalau cuma 2 keluarga ya pakai yang Berarti putih udah aja punya di banyak. Oh, semua. gitu. Udah punya Oh ya? iya, Ada yang iya. udah punya ya? Oke. Nah, ini dalamnya perlengkapan wadah drum ini ada saringannya sehingga sampah-sampah ini bisa menghasilkan sampah padat dan sampah cair. Ini ditutup dan letaknya tuh harus lebih tinggi sedikit supaya kita mudah mengambil POC-nya. Karena POC ini pupuk organik cair ini juga bisa digunakan sebagai pupuk yang sangat subur. Sedangkan Hmm. ditutup supaya menghindarkan larva dan menguap cairannya. Nah, ini cara membuat kompos dengan komposter. Ini kebetulan suaranya agak kecil ya, tapi jadi ini ya ada sampah hijaunya atau bunga-bunga. Setelah dimasukkan, masukkan daun kering, ya, daun kering. eh, Lalu disemprot. Nah, dia kasih sekam bakar supaya tidak ada magotnya. Karena ibu-ibu kan pada takut magot tuh. Iya, iya, Eh, iya. Geli sama maggot. Kalau kebasahan, sampahnya banyak keluar maggot. Maka setelah ada sampah basah dan sampah kering, lalu disemprot dengan pupuk cairnya yang tadi keluar dari bawah ya. Gitu. Hmm. Semprot merata. Nah, Kalau supaya awalnya belum ada pupuk cair yang baik. keluar tuh pakai apa, Bu, semprot ini? Jadi kita berikan ininya Pak untuk kitnya salah satu kits ya sebelum dia keluar atau bisa juga dengan biowas. Eh, Oh, baik. bisa dengan biowas juga
gitu. Nah, tutup, tunggu sampai 6 sampai 8 minggu ya. Nah, ini cara memanen pupuknya seperti ini. Ini ditampung di botol air mineral gitu. Oke. Langsung ya. Oke. Nah, ini yang setelah 3 bulan dibuka, dia panen. Nah, ini komposnya menjadi hitam ya. Jadi hitam, diaduk-aduk. Nah, coba dilihat tuh. Ada plastik yang tidak terurai. Jadi memang harusnya waktu kita mengkompos itu benar-benar harus bersih. Kalau enggak, nah ini ketahuan nih ada plastiknya. Nah, plastik itu tidak bisa terurai dengan cepat gitu. Dia butuh waktu sampai bertahun-tahun. Oke. Seratusan tahun ya Bu ya kalau plastik-plastik ya Ratusan untuk terurai. tahun. Oke, ini gimana ya? Ini ya. Oke. Nih Pak. Kok nggak bisa balik nih? Ibu mau balik kemana? Selanjutnya, slide Oh, selanjutnya. di kanan sebelah kanan sebelah kanan. Nggak tahu. Di kanan layar yang ada sliding door lagi, sliding slide-nya. Atau nggak Ibu kecilin dulu juga boleh, terus nanti pencet Klik di luar dulu bawah. coba. Keluar dulu. Klik Mana di ya? luar dulu. Jangan di videonya terus baru next. Jangan di videonya. Oh, klik. Bentar. Bentar. Ini jarang pakai ketawa nih, jarang pakai. Iya, Nah, oke. nggak apa-apa. Nah, ini saya Oke. lagi mengkompos di komposer. Jadi halaman saya kecil di depan. Saya punya komposer dan juga ada biopori jumbo. Ini Ibu Popi, teman saya, dan Ibu Evi juga punya komposter ya. Nah, tapi saya punya 2, jadi dua-duanya saya pakai. Ini cara membuat ember biopori jumbo yang ada di halaman seperti ini ya. Ini saya klik. Ember cat bekas ini akan kita buat lubang biopori teman-teman. Tingginya 35 cm dan diameter 30 cm. Dan untuk awal kita potong dulu bagian bawahnya. Lalu kita lubani. Ini cara buat biopori ya, komposer biopori ya Bu? Iya, cara membuat komposer biopori. Selanjutnya kita gali lubang sesuai ukuran tinggi dan diameter ember catnya tadi. Nah, itu embernya dimasukkan ke dalam lubang tadi. Itu dibolongin ya embernya. Lalu kita kasih pasir. Ya, kasih pasir supaya kokoh, kita kasih adukan semen. Supaya kokoh dia. Bagi teman-teman yang belum tahu biopori, boleh sedikit dijelaskan Ibu? Oh iya. Lalu kita tutup. Biopori ini sebenarnya untuk mengatasi, jadi ibu-ibu pertama-tama tuh waktu komposer itu ada kendala, yaitu kalau sampahnya kebasahan, jadi ada keluar magotnya dan mereka geli ya dengan magot. Jadi saya akali dengan membuat biopori gitu. Nah, kalau di biopori ini nggak usah disemprot, tidak usah di apa-apain, pokoknya masukin aja sampahnya, sampah dapur pun yang basah itu juga bisa dimasukkan ke sini. Nah, ini juga bisa menjadi kompos lama-lama gitu. Nah, fungsi biopori itu sendiri adalah untuk menahan air juga gitu ya, menyimpan air juga, karena kan biopori itu kan nanti kalau kita masukin sampah nanti ada apa ya, partikel-partikel atau makhluk-makhluk hidup yang membuat biopori di dalam tanah sehingga tanah kita menjadi subur ataupun tanah kita tidak kering kalau nanti terjadi apa pada saat musim kemarau gitu. Itu fungsinya biopori. Ada juga biopori yang kecil-kecil itu, sebenarnya itu juga bagus juga. Yang biopori kecil-kecil kita juga bisa taruh di halaman kita atau di sekitar komplek, itu juga bisa menahan air gitu. Jadi kita kecil-kecil tuh kayak paralon gitu ya Bu ya? Iya, kayak paralon kecil-kecil. Gitu. Okay. Baik. Nah, tadi kan
Bapak dan Ibu tadi kan sudah melihat bagaimana kita membuat kompos, waktunya itu 6 sampai 8 minggu ya. Nah, sekarang saya ingin mengajarkan Bapak dan Ibu membuat atau mengolah sampah organik dalam 1 detik. 1 detik loh, ya kan? Gimana sih caranya? Nah, ini kita memakai yang namanya aktivatornya itu Promik ya, buatan CV Kausa Lestari. Lalu kita butuh kulit buah dan air. Promik ini sangat luar biasa ya Bapak dan Ibu ya, karena Promik ini bisa dibuat beberapa produk untuk diminum, yaitu jus pro, produk makanan ya, dan kulitnya ini jus pro dibuat dari daging buahnya ya. Kalau kulitnya itu bisa dibikin biowash dan nanti saya jelasin lagi. Nah, ini pengembangan Promik ya. Jus pro ini Pak Jutan yang paling ahli sebenarnya. Ini bisa dibikin ramuan jamu, Promiknya dicampur dengan jamu, sehingga Promik itu kan dari probiotik ya, mikroba. Jadi ini mikroba itu kan ada di mana-mana ya Bapak Ibu ya. Ada di tubuh kita, ada di udara, ada di tanah gitu. Itu mikroba yang baik gitu. Sehingga ketika kita meminum jus pro atau mikroba-mikroba yang baik ini ketahanan tubuh kita menjadi kuat. Tapi kali ini saya tidak membahas jus pro-nya, tapi saya membahas biowash-nya. Jadi biowash ini yang kita bikin dari Promik itu bisa menjadi pupuk cair ya. Lalu pupuk padat juga bisa kita pakai biowash. Lalu juga bisa pembersih rumah tangga, pembersih meja, pembersih kulkas, pengepel lantai, pembersih kerak logam, terus pembersih keramik. Juga bisa menjadi deterjen ya. Memang biowash ini baunya kurang sedap ya. Tapi ketika kita pakai untuk sampah, untuk sesuatu yang bau, dia menjadi tidak bau lagi sampah. Gitu, jadi netral. Seperti misalnya kalau ibu-ibu kan suka sebel tuh kalau di kebun suka ada ee-nya kucing gitu kan. Saya sebel banget itu. Semprotin aja dengan biowash, nanti itu menjadi pupuk. Tuh. Dan tidak bau. Dan nggak bau ya, baik. Iya. Nah, bagaimana multifungsi cara, berarti ya biowash ya? Iya. Bagaimana cara membuat biowash Promik ya? Rumusnya itu 1:5:25. 1-nya itu Promiknya, 5-nya itu buahnya, 25 itu airnya. Kalau saya ngajarin yang gampang-gampang aja deh. Promiknya berapa sih gitu ya. Jadi kita tergantung buah kita Ibu, Bapak. Nggak perlu misalnya di rumah tuh 1 kilo gitu buahnya. Kebanyakan gitu. Tergantung buahnya. Jadi misalnya Ibu punya buahnya 300 gram gitu ya. Jadi Promiknya kulit buahnya dibagi 5 aja. Jadi Promiknya tuh 60 mili. Kalau airnya kulit buahnya dikali 5. Jadi kalau kali 300 kali 5 jadi 1.500 mili. Tuh. Nah, caranya siapkan wadah 7-8 liter air layak minum, terus campurkan. Gampang, mudah saja membuatnya. Dicampurkan kulit buahnya atau buahnya tadi, kalau buah jadi jus pro, kalau kulit buah menjadi biowash. Lalu difermentasi, ditutup selama 3 hari. Kalau Bapak dan Ibu pernah membuat ekoenzim, maka ini akan serupa ya. Kalau ekoenzim itu 3 bulan, lama sekali. Kalau ini biowash atau jus pro cukup hanya 3 hari atau 48 sampai 78 jam. Nah, ini rasanya, kalau jus pro rasanya asam, hambar. Kalau mau bersoda itu pakai pisang. Jadi nah, kalau mau dipanen, tinggal angkat ampasnya, cairannya tentunya siap diminum untuk yang jus pro. Kalau yang untuk biowash,
kita tampung untuk pupuk seperti ini. Ini cara membuatnya ya. Kalau biowas itu nggak harus pakai air layak minum ya Bu ya? Pakai air biasa bisa. Oh iya, kalau biowas pakai air biasa, pakai air ledeng ya. Ini saya dengan kulit pisang nih, karena saya senang dengan pisang. Ini saya pakai 300 mili. Tadi pakai rumus 1:5:25. Nah, ini diaduk. Setelah diaduk, ditutup. Jadi kalau 30 mili itu kira-kira 3 tutup botol ya Bu ya? Iya, betul. 1 botol itu kan 10 mili. Nah, ini kalau mau panen, langsung dipanen aja. Videonya nggak bisa dibesar ya, Bu? Saya pakai itu ya. Laptop. Bapak mungkin boleh di zoom. Nah, ini Nggak ampasnya kelihatan. juga. Hah? Nggak kelihatan? Agak Iya, kecil Bu, videonya bisa karena dibesarin nggak? Kecil. Kecil ya? Iya, nggak jelas. nggak apa-apa Ibu, Bapak nanti bisa dilihat di YouTube ya. Nanti kita akan post ke YouTube. Cuma nanti dari YouTube Ibu ada. Tami coba jelasin aja. Baik, Ya. baik. Nah, ini biowasnya ini setelah jadi, itu harus diencerkan lagi ya, 1:30. Ini saya pakai di bawang bombay. Ini lihat-lihat, sampahnya nih lihat. Itu sampahnya kan sampah dapur yang jelek kotor gitu kan. Di atasnya setelah disemprot, saya taruh sekam atau media tanam yang lain atau kompos ya. Nih, ini tanggal bulan Mei ini tahun 2003. Ini kayak gini, tanggal 27 Juli daunnya sudah banyak. Jadi ini subur sekali biowasnya. Mulai deh. Oke. Ini biowas Promik, ini buatan saya. Jadi ini sudah diencerkan dengan air. Jadi saya belikan semprotan, ini saya jual Ibu 15.000. Jadi ini juga sebagai produk yang bisa menghasilkan uang. Karena kadang-kadang kalau saya edukasi gitu belum punya, mereka akhirnya beli ini biowas Promik. Tuh. Ini berapa mililiter Bu? Kalau ini 500 mili. 500 mili. Jadi sudah dicampur dengan air.